Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ajak Anda kembali untuk menyimak sekilas pidato Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Meski tidak boleh disamakan, tetapi saya ingat gaya retorika beliau mirip dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan itu sudah lama kita tidak lihat atau dengarkan gaya pidato dengan retorik seperti itu yang dilakukan oleh para pemimpin atau kepala negara di Indonesia. Ini pendapat saya. Nah, terkait dengan kepakaran Anda, Mas Nyarwi, soal pemilihan diksi, ya, narasi dan sebagainya. Seorang pemimpin harus mampu menarasikan ide visinya dengan baik. Anda melihat kalau kita kaitkan dengan cuplikan rekaman pidato Presiden tadi seperti apa? Yang pertama ya, saya setuju, kita merindukan sosok pemimpin yang seperti itu hari ini. Karena memang ini bukan sekedar, kan Pak Prabowo sendiri otokritik ya. Ya, jadi betul. mungkin jangan nomor-nomor katanya. Ya. Ya kan? Ya. Artinya jangan hanya cuma bisa ngomong. Ya. Nah, saya lihat Pak Prabowo ini bukan hanya beretorikanya canggih, berargumen canggih, tetapi juga dia sudah merefleksikan perjalanan itu. Dia membaca berdasarkan realitas yang dia alami, yang dia selami. Nah, kalau kita ingat, itu kan tipe pemimpin yang juga tahun 45 kayak Bung Karno itu juga. Pemimpin aktivis pergerakan yang pernah merasakan penjara ke penjara. Ya. Punya ide yang otentik. Sama otentisitas Pak Prabowo ini saya lihat tinggi. Originalitas idenya juga, kita lihat tadi pidato tanpa teks kan, seperti itu. Dan ini tipe gitu ya, bukan hanya dia bagus dalam menyampaikan retorika saja gitu. Orang menyebutnya populis retorik ya, retorika yang populis, bahkan nasionalis kalau kita bicara Indonesia ya. Jadi, tetapi salah satu kekuatan pemimpin itu bukan sekedar kekuasaan, itu dimiliki karena dia mengendalikan resources publik. Ya, misalnya kalau presiden kan panglima tertinggi ya dan lain-lain gitu ya. Tetapi kekuatan persuasi. Ini sering disampaikan oleh Nukstad ya, orang yang menulis presidential power. Jadi inti kekuatan presiden sesungguhnya adalah persuasi. Persuasi ini ada banyak dong. Menggerakkan, kalau bahasa leadership sekarang, transformative leader. Menggerakkan bukan dengan ketakutan loh ya. Misalnya dipecat tidak, tapi dengan spirit, dengan semangat. Dan ini dengan retorika. Jadi Pak Prabowo pengen menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Ya, elit-elit Indonesia, kalian direksinya ke sini loh, gitu ya. Ini kita melayani rakyat.
Kita pengen jadi bangsa ini. Dan masih masuk di kalangan Gen Z ya. Dan masuk juga. Iya. Apalagi Pak Prabowo dengan stylenya yang gemoy lucu kan, Gen Z juga suka kan gitu. Iya. Nah yang seperti ini. Iya, itu tadi Anda katakan ini orisinal ya. Seorang jenderal TNI tidak malu untuk melakukan hal seperti itu. Karena bahasanya dari sisi pilihan linguistik kita loh. Kita itu artinya semuanya. Kita bertanggung jawab semuanya kan gitu. Artinya apa? Kita merefleksikan. Kan sering disampaikan, kita jangan malu mengakui berbagai kelemahan, kebocoran. Di kalimat pidatonya kan kelihatan sekali di situ. Dan di situ begitu kata pakai saya, itu kan ada dia hanya pakai termasuk ya pakai kata saya catat ya. Dia itu pengen merangkul bahasanya. Ya merangkul seluruh ya dari saya mengajak ya cendekiawan. Nah ini teksnya saya mengajak kata saya ya mengajak kita semua. Saya mengajak kita kan gitu. Mari kita berani melihat kenyataan nggak boleh dan seterusnya. Nah, terus mengajak semua para tokoh cendekiawan dan seterusnya. Itu merah putihnya di sana dari berbagai ini. Jadi kalau kita lihat istilahnya retorikanya itu retorika yang dia pengen menggerakkan. Ya ini populis bukan populis anti elit. Dia mengkritik elit ya, karena dia bagian dari elit. Bagian dari elit. Dan dia sedang ada di kekuasaan juga. Betul. Tetapi untuk menggerakkan elit gitu ya, mendekat kembali pada yang selama ini ditakutkan oleh para orang-orang pemikir gerakan demokrasi. Elit yang makin menjauh dari rakyat. Bayangkan, ya ini bagian dari elit, ya. Kemudian berusaha dengan retorika populisnya menggerakkan elit untuk melayani rakyat, untuk mendekat kepada rakyat, jangan jauh-jauh dari rakyat. Karena Indonesia nggak mungkin eksis kan, disebut di awal kan, salah satu kontribusi besar adalah itu rakyat itu sendiri, masyarakat. Ini yang saya kira kalau ini berhasil, nah ini kan harus diterjemahkan, Don. Jadi dan itu muncul dalam sikap dan mentalitas. Dan ini saya kira ini kan Pak Prabowo ini kabinet kerja ini PR-nya kan bukan hanya menata tata kelola kelembagaan yang supaya dia jumbo tapi gesit dan efektif. Tuh kan gitu bilang ya. jumbo lihat saya lagi. Oh enggak, karena yang ada di depan saya kamu itu. Nah gitu. Tetapi sekarang nggak boleh baperan. Iya nggak boleh. Kan, ya. Apalagi benci, juga apalagi benci. Oh iya nggak boleh. Kan gitu. Nah, udah selesai dong. Udah selesai. Nah itu dengan yang lebih efektif, lebih produktif ya. Itu outcome atau produk kerjanya bagus ya. Kelihatan nyata, kontribusinya jelas. Dan bahkan kalau perlu itu mentransformasi budaya birokrasi dan pelayanan. Dan kita sama-sama jadi saksi ketika menteri belum diumumkan dan belum dilantik pun Pak Prabowo sudah melakukan pembekalan, sudah melakukan upaya sinkronisasi, penyamaan visi. Tapi Anda yang mengenal Pak Prabowo secara langsung, apakah Pak Prabowo itu memang orangnya dia lugas, langsung bilang kalau misalnya maunya A, B, C, atau masih ada sekedar simbol-simbol ya yang harus diterjemahkan dengan baik oleh para pembantu-pembantunya. Pengalaman Anda seperti apa, Kang? Ya, saya kira simbol ada lah ya, Jawa. Tetap ya. Tapi kan kalau lihat dari kebiasaan beliau ini ya kan pernah pengalaman di militer, kalau kebanyakan kode susah juga ya. Iya. Tapi 08 tuh udah kode dari lama. Kode setelah Palut 07 ya. Ya. Tapi saya kira Pak Prabowo itu bernas, lugas ya dalam memimpin, jadi jelas gitu maunya kemana. Tetapi beliau ini pendengar yang baik. Yang saya dengar dari Pak Dadan Hindayani, kalau Pak Dadan Hindayani yang kepala Badan Gizi yang beberapa kali presentasi di depan beliau tuh nggak suka kalau kita tuh banyak ngebahas dari pendahuluan gitu ya, paragraf demi paragraf dibahas. Kamu sama-sama baca, aku sama-sama baca, kita sama-sama ngerti, problemnya apa, solusinya apa. Jadi kalau presentasi itu 3-5 slide gitu ya, beres gitu apa. Jadi taktikal. Nanti dia komparasi gitu loh. Mana yang terbaik, mana yang enggak gitu. Contoh misalnya ini Badan Terima Negara ya. Kan itu sudah dibahas loh di tim pakar itu. Jadi ada mantan orang pajak di situ. Wah, kita siapkan semua, struktur udah siapin gitu. Tiba-tiba misalnya kan ada keinginan Bu Sri Mulyani kan dipakai lagi nih. Nah di situ kan ada apa ya? Ada masukan juga mungkin dari teman-teman di birokrasi ya kan. Ini berat ya, membelah bea cukai dengan pemasukan pajak ini dipisah gitu kan. Tapi yang Pak Prabowo lakukan dibarengi dengan 3 menteri, satu kalau nggak salah birokrat yang prestatif ya, satu. Jadi wamen. Saya lupa yang jadi wamen. Terus yang kedua Pak Anggito, kalau orang awam nih kalau ekonomi ini kan ada UI, UGM ya, yang ini neoklasik gitu ya, yang UGM ini kerakyatan gitu. Nah, dibarengin sama Pak Anggito, satu lagi
itu Pak Thomas Juwandono yang 15 tahun mengelola keuangan Gerindra. Dan selalu dia champion loh. Selalu auditnya tuh paling bagus dibanding partai yang lain ya, saya tahu gitu. Jadi cara dia menaruh orang ya. Jadi gini, manajemen strateginya jalan gitu ya. Kerangkanya jalan. Kalau ini mentok, oke. Pakai orang dia nempatin gitu. Jadi menurut saya ini cerdas itu cara ini. Baru satu aja nih saya. Terus yang lihat yang lain mungkin kita harus ukur, tapi ini yang paling agak-agak berdarah juga kita. Senior Dewan Pakar nih Badan Keuangan Negara ini agak tertunda misalnya. Tapi saya lihat keinginan Pak Prabowo untuk orientasinya pada goal ya. Gitu. Dan kita harus percaya, kenapa? Karena presiden yang tahu visinya dan mau dibawa kemana. Jadi kita harus percayakan itu. Ya, dengan tidak bermaksud ragu, kita lihat 100 hari pertama bagaimana. Kalau memang ada yang harus kita kritisi secara proporsional. Nah, pertanyaan terakhir, sekaligus closing statement dari Anda berdua. Mas Nyarwi, dengan anggota kabinet yang terdiri dari menteri dan wakil menteri dan pejabat setingkat menteri itu, Anda yakin nggak merah putihnya Pak Prabowo bisa ditransformasikan ke para anggota kabinetnya agar sama-sama bisa merah putih mencapai tujuan? Saya yakin kalau Pak Prabowo sendiri kemudian berhasil ya mempersiapkan ya dari awal. Dalam artian kan pembekalan sudah ada. Ini kan pertama dalam sejarah kan. Betul. Menteri, dan itu sebenarnya yang benar ya begitu. Kenapa? Menteri itu di dalam konstitusi membantu presiden loh. Artinya harus jalan kan gitu. Menteri itu kalau di Amerika itu kan state secretary. Kalau di kita kemudian menjadi menteri. Dan karena kebiasaan feudalistik kita, kadang-kadang kementerian kayak kerajaan-kerajaan sendiri. Itu sebenarnya udah nggak bener itu. Kan gitu. Udah nggak zamannya juga. Udah nggak zamannya juga, kan gitu. Nah, ini yang saya kira itu membuat menjadikan lebih efektif, lebih efisien, lebih taktis, lebih gesit, lebih responsif, adaptif dan seterusnya. Ya, dan itu nggak hanya ada di retorika, tetapi dijalankan, gitu loh, dipraktekkan, dikerjakannya, punya corporate culture-nya sama. Dan presiden yang mengawasi langsung. Iya, dan ini yang dan mereport juga kan, dan harus ada report yang bagus kan gitu. Kalau kemampuan bekerjanya bagus, outcome yang disampaikannya bagus, didukung tata kelola, didukung budaya kerja, gitu ya, didukung SDM yang memadai, saya kira itu sangat mungkin. Memang gini ya, Dan ya, ini kan target yang ambisius. Jadi kalau kita menyampaikan keberhasilan itu kan ada parameternya. Ya, kalau kita ngomong misalnya contoh 100 hari kerja, pertumbuhan ekonomi 8%, ya saya kira nggak masuk akal. Kan tapi gitu. nggak apa-apa, Bung Karno bilang target impian setinggi-tingginya kalaupun jatuh di antara bintang. Iya, tapi dalam kondisi ekonomi sekarang, saya bukan ekonom, tapi tanya aja teman-teman ekonom. Gitu. Nanti kita diskusi sama ekonom lagi. Tapi minimal Kang Sirot ada satu hal yang harus kita apresiasi. Harapan atau hope. Komentar Anda? Saya kira menteri yang sekarang ini harus dikontrol betul oleh Pak Prabowo. Jadi kalau yang Pak Prabowo pernah ngomong, kami tujuannya merah putih. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Pokoknya tujuan baik merah putih. Kalau kalian setuju dengan visi saya, bareng sama saya. Itu di pelatihan itu ya. Tapi kalau kalian tidak, silahkan. Tapi jangan ganggu. Kalau kalian ganggu, akan saya lawan. Itu clear. Nah, saya harap itu juga terjadi kepada menteri-menteri pembantunya ini. Kan ini sudah dirangkul semua nih, ya kan? Yang di luar nggak apa-apa ya. Tapi yang sudah masuk, ya harus dikatakan seperti itu. Dan saya yakin di dalam setelah di Hambalang, di Lembah Tidar itu juga akan dilakukan seperti itu. Gitu. Dan fokus pada program-program yang terbaik cepat itu ya. Pertama makan bergizi gratis, terus tadi ada untuk sekolah-sekolah ya direnovasi, terus ada medical check up buat rakyat ya. Jadi menaikkan hal-hal yang paling krusial dulu dan itu urgent, itu dilakukan tuh. Jadi ada 8 kalau nggak salah tuh program prioritas. Itu dulu yang dilakukan 100 hari itu. Dan itu harus semuanya fokus ke sana saya kira. Jadi resultnya dapat karena berdampak secara ekonomi juga gitu Pak Rudi. Yang penting adalah kita kawal ya. Jangan recokin dulu. Ya dong. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Minimal ya didoakan minimal. Didoakan. Dan kita doakan para menteri-menterinya Pak Prabowo itu kuat ya. Menghadapi spiritnya Pak Prabowo yang sepertinya baterainya nggak bisa habis.